Sementara supporter Persija menggelar unjuk rasa di lokasi konferensi pers panitia Piala Presiden berlangsung. Mereka menolak penyelenggaraan final Piala Presiden yang rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam aksinya, supporter Persija ini membentangkan spanduk berupa penolakan Jakarta sebagai tempat digelar final Piala Presiden. Mereka berharap laga final yang berpotensi menimbulkan kerusuhan itu tidak digelar di Jakarta. Jika pertandingan tetap berlangsung, Jakmania menuntut agar mereka juga diizinkan datang ke Bandung jika Persija bertandang ke markas Persib. Dari ajang sepak bola dalam negeri, laga final Piala Presiden dipastikan akan digelar di Jakarta akhir pekan nanti. Kepastian itu didapat setelah panitia penyelenggara mendapat jaminan dari Polda Metro Jaya. Setelah sempat membisu pasca PSSI dibekukan, Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta akhir pekan nanti akan kembali bergemuruh. Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwar Sirait memastikan, laga final yang akan mempertemukan Persib Bandung kontra Sriwijaya FC akan digelar di Jakarta. Sementara, demi menghindari gesekan antar supporter, Polda Metro Jaya rencananya akan menurunkan 11.000 personil kepolisian yang akan disiagakan selama pertandingan berlangsung. Diperkirakan sebanyak 60.000 supporter Persib Bandung akan memadati area Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Sedangkan supporter Sriwijaya diperkirakan akan mencapai 5.000 orang. Jadi dengan segala pertimbangan itu, maka final Piala Presiden antara Persib Bandung melawan Sriwijaya akan dijalankan hari Minggu 18 Oktober jam 7 di Gelora Bung Karno. Beberapa waktu lalu kita sudah melakukan komunikasi dan bertemu dengan para koordinator dan korlap. Kemudian kita juga membangun komunikasi dengan Jakmania. Semua Kapolres sudah melakukan komunikasi dengan Korwil dan di tingkat pusat Jakmania juga dari Polda sudah membangun komunikasi. Selain itu, Polda Metro Jaya juga akan kembali menambah personel kepolisian jika Presiden Joko Widodo turut hadir dalam laga final tersebut. Rencananya, Presiden Jokowi dijadwalkan akan menghadiri partai final yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno akhir pekan nanti. Faizin Adi, Haryadi Jamal, Berita 1, Jakarta. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari kebakaran Gedung Sarinah, kita bergabung bersama reporter Sadrina Evanalia yang telah ada di lokasi kebakaran. Sadrina, bisa Anda informasikan bagaimana dengan kondisi terbaru di Gedung Sarinah? Ya, Egan, memang kondisi terbaru di kebakaran Gedung Sarinah ini yang di lantai 14 tepatnya terjadi ataupun diduga terjadi ataupun pertama kali, yaitu dengan adanya kebakaran ini. Memang saat ini seperti yang bisa di belakang saya ini, mungkin kamera bisa diperlihatkan, saat ini pemadam kebakaran sedang melakukan proses pendinginan, di mana memang kebakaran sudah terjadi pada pukul 10:40 waktu Indonesia Barat tadi, dan ini sudah lebih dari 1 jam api memang sudah padam. Dan untuk mengetahui informasi selanjutnya, saya sudah bersama dengan Pak Subejo selaku Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran DKI Jakarta, ya Pak. Pak, ini bisa diceritakan setelah adanya kebakaran ini, apa upaya-upaya dari Dinas Kebakaran sendiri? Ya, ini juga semacam warning juga, ya, warning buat seluruh pengelola bangunan tinggi di Jakarta untuk kembali memeriksa sistem proteksi kebakaran yang terpasang. Pastikan bahwa sistem itu berfungsi dengan baik, sehingga kalau terjadi kebakaran bisa dapat cepat diatasi oleh pengelola bangunan sambil menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Ini mungkin salah satu contoh juga, Sarinah ini cepat kita bisa padamkan, karena memang fungsinya juga sistemnya berfungsi. Untuk mempercepat, kita bantu dari pemadam melalui Siamis Connection untuk pemadaman di lantai 14. Pak, saat ini kan memang sudah titik pendinginan atau proses pendinginan ya saat ini. Kemudian ini sejauh ini susah atau sulit untuk memadamkan api yang berada di Gedung Sarinah? Jadi memang kendala untuk pemadaman bangunan tinggi, ketika akses menuju ke lantai atas ya susah misalnya gitu kan. Kemudian sumber air susah. Ini kebetulan sumber air nggak terlalu jauh nih.
Kita kerahkan banyak, jadi bisa cepat kita kirim, kita padamkan bisa. Dan kalau sistem proteksinya berfungsi, dia juga akan otomatis mencegah perambatan atau pembesaran dari kebakaran, sehingga kita bisa padamkan lebih mudah gitu. Pak, kebakaran ini kan terjadi di lantai 14. Ya. Ini diduga adalah tempat karaoke. Sudah ada informasi bahwa apa penyebab dari kebakaran ini, Pak? Kalau lokasinya, tadi informasi dari anak buah saya yang bekerja di sana, ya bekerja adalah memadamkan di sana. Di lantai 14 adalah pantry atau dapur karyawan dari salah satu karaoke namanya apa itu, ada di sana itu. Dan yang korban yang luka itu koki sama pembantu koki ya. Tapi sudah kita rujuk tadi ke rumah sakit nggak jauh dari sinilah untuk diadakan treatment lah. Ya, oke ya. Terima kasih Pak Subejo. Ya, Egan, memang saat ini kondisinya ada 2 korban yang terluka ataupun yang terkena luka bakar, dan memang kedua korban ini sudah berada di unit gawat darurat di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Dapat kami jelaskan di sini kondisi terkini bahwa tadi setelah adanya kebakaran pada pukul 10:40 waktu Indonesia Barat, dari pihak pengelola sendiri memang sudah mengevakuasi para pengunjung, tenan, dan juga karyawan-karyawan dari sejumlah tenan dan juga yang berada di kawasan di gedung Sarinah ini memang sudah dievakuasi keluar. Sampai saat ini memang ada 22 unit pemadam kebakaran yang sudah dikerahkan oleh pihak pemadam kebakaran untuk memadamkan api dan juga sudah melakukan proses pendinginan. Dan selain itu juga kepolisian juga telah berjaga-jaga, dan tentunya kami juga sendiri melihat ada polisi juga yang sedang olah TKP untuk mengetahui sebenarnya apa penyebab dari kebakaran ini. Dan bisa kita arahkan ke kamera ke sana. Kameramen saya ini lalu lintas yang berada di depan gedung Sarinah. Satu jalur dari arah Bundaran HI ke arah Blok M memang ini dipakai oleh mobil pemadam kebakaran yang terparkir di depan gedung Sarinah. Sementara untuk lalu lintas sendiri tadi memang agak tersendat. Sementara pada saat ini memang sudah ramai lancar, begitu juga di arah sebaliknya, yaitu dari arah Blok M ke Bundaran Hotel Indonesia dan juga Monas. Demikian untuk sementara, kembali ke Egan. Sandrita, kami ingin konfirmasi sekali lagi apa saja ruangan-ruangan yang terbakar. Apakah Anda sudah mendapat informasi itu, dan benarkah awal mula kebakaran ini berawal dari salah satu tempat karaoke yang di lantai 14? Ya, Egan, benar sekali seperti yang dikatakan diinformasikan kepada Pak Subejo tadi. Kami di sini adalah api berasal dari dapur salah satu tempat karaoke yang berada di gedung Sarinah ini, dan yang terbakar adalah seperti peralatan-peralatan masak, kemudian tempat karaoke itu sendiri. Namun ini hanya ada di lantai 14 dan belum merambat ke bawahnya atau di lantai bawah, karena memang tadi dikatakan oleh pemadam kebakaran sendiri ini prosesnya memang cepat dan tanggap untuk mengatasi kebakaran ini, jadi tidak meluas seperti yang terjadi pada kebakaran di gedung Kosgoro yang memang tidak jauh dari sini. Egan. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Sandrina Evanalia melaporkan langsung dari gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Sejumlah toko termasuk restoran cepat saji yang ada di lantai dasar sudah ditutup, tidak ada aktivitas di sekitar gedung Sarinah. Petugas pemadam kebakaran masih berupaya untuk memadamkan api. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Pusat kebakaran ada di lantai 14, namun masih belum diketahui unit usaha apa yang ada di lantai tersebut. Gedung Sarinah merupakan gedung pencakar langit pertama di Jakarta.
Baik pemirsa, inilah gambar yang kami dapatkan terkait dengan kebakaran yang terjadi di Gedung Sarinah, tepatnya di lantai 14. Dapat Anda lihat, terlihat asap masih membumbung tinggi dan upaya pemadaman masih terus dilakukan. Dapat kami informasikan bahwa Gedung Sarinah terbakar tepatnya pada pukul 11 siang tadi di lantai 14. Hingga kini kami belum mendapatkan informasi pemilik usaha apa yang beroperasi di lantai 14 tersebut sehingga akhirnya menyebabkan kebakaran. Namun demikian, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sejumlah pihak, tidak ada korban jiwa maupun korban luka hingga sampai saat ini. Kami akan mencoba untuk menginformasikannya kembali ke Anda apabila ada informasi terbaru. Dan pemirsa, inilah gambar-gambar terakhir yang kami dapatkan. Sudah tidak terlihat ada api di sana, sudah berlangsung proses pemadaman, sudah berhasil dilakukan tampaknya. Dan ini adalah kondisi terakhir di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan seluruh penghuni di Gedung Sarinah sudah berhasil dievakuasi dan saat ini pihak kepolisian terus berusaha untuk mengamankan lokasi supaya efek buruk dari kebakaran ini tidak semakin meluas. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kontributor kami yang ada di lokasi di lantai 14 yang terbakar tersebut ada tempat karaoke yang disebut bernama Masterpiece. Dan pemirsa, kebakaran menghanguskan sebagian lantai 14 gedung perbelanjaan dan perkantoran Sarinah Plaza, Jakarta Pusat. Peristiwa ini sempat membuat panik penghuni dan pengunjung gedung. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10:45 waktu Indonesia bagian Barat. 21 unit pemadam kebakaran di Jakarta Pusat dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi. Diduga api ini berasal dari ledakan tabung gas di bagian dapur tempat hiburan karaoke. Sementara polisi menutup ruas jalan di sekitar lokasi untuk memudahkan akses masuk bagi petugas pemadam kebakaran. Hingga kini petugas pemadam kebakaran masih berusaha untuk memadamkan api. Kebakaran menghanguskan sebagian lantai 14 gedung perbelanjaan dan perkantoran Sarinah Plaza, Jakarta Pusat. Peristiwa ini sempat membuat panik penghuni dan pengunjung gedung. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat. 21 unit pemadam kebakaran Jakarta Pusat dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi. Diduga api berasal dari ledakan tabung gas di bagian dapur tempat hiburan karaoke. Sementara polisi menutup ruas jalan di sekitar lokasi untuk memudahkan akses masuk bagi petugas pemadam kebakaran. Hingga kini petugas pemadam kebakaran masih berusaha untuk memadamkan api. Baik, pemirsa, inilah gambar yang kami peroleh dari kontributor kami di lokasi, Robi Kurniawan.
Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Robi Kurniawan yang melaporkan dari lokasi, menyampaikan bahwa lantai 14 menjadi salah satu lantai yang terbakar dan diduga menjadi pusat